Bidodari dari kata turofun hurin itu maknanya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan feminisme dan maskulinisme sebenarnya. Jadi tandur dipangan tikus, budal tandur neh pangan tikus nek nganti panen ganjarane mung 300. Ning nek jenengan bolak-balik dimakan tikus banding nih. Seminggu pisan dimangan tikus berarti 4 ping 3 ganjaran tok. Alhamdulillah niki dados amal kula, mugi-mugi dados jariah kula ngeten. Mulai terus tuku wine nandur neh golek 300 pahala gitu. Ditandur entuk 300. Iki wis dimakan sing kepindho berarti entuk 600. Mulai tibake urung teko omah wis dipangan tikus. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah dipanganeh. Alhamdulillah ya Allah. Ini dados amal kula dipun paringi barokah ya Allah. Dipanganeh. Astagfirullah ya Allah. Panjenengan pripun ya Allah. Jan tandur neh dipanganeh gendeng ya Allah jenengan. Jadi itu jadi kita ngambil sisi lain ya, bahwa sekarang ini kita juga mungkin bisa saja menghadapi namanya paceklik, namanya itu kan juga kita mencoba berlaku mandiri, kita melatih keluarga mandiri dan berdaulat. Dimulai dari keluarga, keluarga itu memiliki perilaku mandiri, akan luar biasa Bapak Ibu, akan luar biasa. Ada satu ayat yang saya sangat senang, indah sekali. Wa angsakum minal wastakmarukum fiha, untuk menjadi pemakmur kehidupan buminya Allah. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, ini di dalam tadi kita sudah tahu kedudukannya begitu ya. Itulah namanya turofun in itu Bapak Ibu. Turofun itu wadah yang bersih, yang layak diisi air untuk diminum, yang menghantarkan nutrisi kehidupan, yang menjadikan si peminumnya itu tidak sekedar menghilangkan haus, lebih dari itu menghantarkan nutrisi untuk kehidupannya seseorang, yang menjadikan ada energi, bisa berpikir dan bertindak dengan baik, senang menghantarkan ini. Itulah turofun in. Artinya bahwa saat kita sadar sebagai hamba, senang melakukan karya pekerjaan karena untuk niat ibadah, semuanya dalam proses kembali kepada Allah, maka itulah sesungguhnya fakta tentang turofun in. Sedang hurin itu biasa dimana widodari yang asli dari surga. Kalau turofun in itu widodari gawanmu, bojomu nek mlebu surga. Nek kowe gak mlebu surga, bojomu sing mlebu surga, berarti bojomu dadi widodarine wong liya. Coba kita berlogika deh. Di gone ayat Yunus 100 itu menggunakan akal loh ya. Sopo kawulaku ora menggunakan akal yang telah saya letakkan di dalam otaknya. Rijzaladzi la yaqilun. Benciku kepada dia yang telah saya kasih akal tidak digunakan untuk berpikir. Yunus 100. Ngaten berarti pada saat kita itu nek di surga ki jane rohnya apa sak rogone sih? Ayo. Jangan di surga ki rogone apa sak roe? Roe sak rogone apa gak? Hah? Sholafus soleh semuanya sepakat bahwa yang di surga itu ruh. Saiki sing mbok nggih rabi kuwi apa? Ragamu ki dipendhem ndek donya.
Selagi ini awak dhewe iki duwe raga, di jerone enek roh kuwi wae. Jangan kumantil karo donya, abna'u tu anak-anakmu, harta bendamu. Jika kamu melekat kepada harta benda dan anak-anakmu, menghalangi kamu ketemu dengan Tuhan, yarju liko arobi, tidak akan menjadikan kamu dapat menyatu dengan Tuhan surga. Ayo piye dengan ayat ini gitu loh ya, bidok apa-apa ya, nah gitu. Seperti kita tersadar, aduh, ya terus gimana? Saya didatangi salah satu tokoh besar, saya nggak akan ungkap karena dia sering di televisi. Dia tanya kepada saya, Pak Yai, saya ikuti YouTube Pak Yai, ya saya terus terang saya sering menculik, saya jadikan materi karena kan terkenal saya, ya, monggo. Kemudian salah satu dia bertanya begini, kalau nanti kita di surga nggak dapat widodari, terus kita ngapain di surga? Dia tanya begitu ke saya sebelum lebaran kemarin di bulan puasa. Mohon maaf saya nggak akan sebut. Dia nyatanya gitu, kalau di surga nanti saya masuk surga, di batinku bedi amat gitu ya. Terus kemudian saya kalau saya nggak dapat widodari, saya di surga ngapain? Dia tanya begitu. Saya ganti saya berkata, begini Ustadz, kalau seandainya jenengan nanti di surga, kemudian dapat widodari yang sangat banyak, terus jenengan ngapain? Saya balik, ya senang-senang. Begitu maksudnya jenengan? Ya iyalah. Jadi sehari-hari senang-senang dengan bermain begitu, mantan anyaran terus begitu. Ruh, disebut ruhiyah. Nanti akan saya cerita tentang, tapi pun pripun anggap aja wawasan atau wacana, ya. Tadi dan juga tidak melirkan atau membatalkan talqin kubur. Dulu talqin kubur itu pada saat Syekh Arif Al-Asyator atau kemudian dilanjutkan kemudian Al-Bustami ini yang memviralkan dan diviralkan oleh Syekh Arumi, ya. Kemudian dikuatkan pada saat di zaman Syekh Jalaluddin Akbar di India, itu kemudian dibawa ke Nusantara sistem berkaitan dengan talqin kubur. Itu dulu ada ceritanya sebenarnya, ada ceritanya kenapa Al-Bustom itu menguatkan perlu adanya itu dulu ada maksudnya gitu. Tapi bukan berarti kami juga tidak talqin, tidak. Tapi ini sebenarnya ada makna masuk di balik kenapa talqin kubur. Makanya kalau ada yang membid'ahkan karena tidak dilakukan oleh Nabi, bisa jadi benar, tapi bisa jadi karena juga tidak tahu makna dan maksud itu dilakukan, kan gitu. Sebenarnya ada makna atau maksud. Pada saat itu Al-Bustami menjawab saat ditanya salah satu muridnya, kenapa harus talqin kubur ya Syekh? Al-Bustami menjawab, ya ini untuk mengingatkan kita yang di dunia yang menziarah ke kubur. Kenapa ada talqin? Karena ini nggak rasional. Saya berharap akan difahami sebagai pelajaran. Saya akan jelaskan nanti. Nek jene waktu. Kira-kira wis bengi banget ya. Jadi tapi saya akan kembali ke berkaitan dengan, jadi begini secara teknis, berkata panjang lebar, katakanlah di sini kan banyak ikan, kalau enggak ya cari ikan lah atau gimana lah, ndase iwak ya aja dibuang, kan begitu. Pak contoh ya, yang namanya sumber protein itu ikan, ya, itu ikan, katakanlah protein hewani, ada ikan, ada telur, ada usus, nek pas sembilan korban kemarin ada usus, jeroan-jeroan yang nggak digunakan, katakanlah itu ada sumber-sumber protein. Zola itu adalah protein yang nabati, itu kan tinggi. Semanggi itu kan protein nabati tinggi.
Katakanlah demikian. Umpamanya kalau kita ngomong ingin menjadi pengganti NPK, kamu tinggal bondone unsur protein, ya, unsur hormon, katakanlah demikian, unsur penin. Oke, wujud barangnya saja ya, enak wujud barang iki mawon nggih. Ndas iwak atau telur, kacang hijau, beras, nanas. Ngaten. Katakanlah ini kamu jadikan satu, kamu fermentasi 7 hari di tempat gelap. Nanti untuk 20 liter cukup kamu kasih, cuman kamu kasih 50 cc, itu sudah berfungsi menjadi NPK natural. Di dalamnya sudah ada unsur bakteri natural. Sebagai contoh begitu. Karena proses protein yang diperlukan yang telah berfungsi bergabung dengan nanas. Nanas itu pengikat N tinggi, pengikat N-nya tinggi. Nanas, atine utamanya begitu. Atine nanas itu loh ya. Kacang hijau itu tinggi, beras itu tinggi. 1 kilo beras, kacang hijau kan gitu. Ini contoh. Kamu hukum sekitar 2 jam atau katakanlah 7 jam, 8 jam, kemudian kamu blender, gabung dengan nanas, digabung dengan telur, katakanlah cukup 5 pamannya gitu. Bisa kamu tambah NPK berapa, kemudian dikasih garam gerasak 3 sendok pamannya gitu. Nah ini kan contoh, dan yang kami lakukan begini dan normal. Dan kami per hektarnya juga ini yang sudah dipanen juga masuk 14 ton per hektarnya. Kita NPK-nya hanya 300 kilo. Pangapunten, ini contoh. Kemudian kalau sebenarnya banyak ya dalam hal semacam itu, nek ke arah sarasen, jenengan bisa membuat PSB. Jika tanah telah rusak bisa menggunakan PSB, fotosintesis bakteri. Bisa kamu gunakan PSB. Akumulatornya nanti menggunakan manuto. PSB itu cukup telur, air, dan kecap. Mbok PP 30 dino. Itu untuk mengisi di syukur mbok tambahi unsur B atau boron. Ning ojo akeh-akeh. B itu biasanya bleng. Bleng ki napa? Borak. Sing tinggi gawe apa sih? Kerupuk puli itu ya. Untuk sidik wae, sidik. Itu untuk menghantarkan. Kalau kita mengetahui tanaman, jika ini kita potong, ada kulit, ada kortek, ada neokortek ya. Kita mengetahui susunan, sebenarnya kita akan mudah membuat sesuatunya. Ini teknologi bukan teknologi orang Eropa, bukan teknologi orang Barat, Bapak Ibu. Jangan salah. Ini teknologinya Mojopahit. Jangan salah, bukan teknologi Mojopahit. Ini teknologinya Nabi Muhammad yang disebut dengan Dewi Kuan Im. Kuan In atau Kuan Im. Dewi Kuan In itu adalah Dewi kesuburan. Jadi kan ngerti nggak sobot itu? Siapa dia? Itu Dewi Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Dia itu ahli bakteri, ahli hormon, ahli protein. Tahu nggak jenengan itu yang mengetahui tentang proses fermentasi itu teknologi canggih? Siapa pelopor awalnya? Nabi Idris. Disebut Darosa Idris itu karena dia memang ahli kimia alkemi dan dia ahli pengembang sel. Jadi kalau kita cerita tentang kenabian-kenabian, Nabi Isa ojo mbok delok mukjizate iso ngurupke wong mati. Nabi Isa itu ahli bakteri, Nabi Isa itu ahli memetakan zat-zat material, seperti punya laboratorium tingkat tinggi yang menjadikan beliau itu dikejar oleh kerajaan Rom untuk dibunuh karena sistem teknologinya yang untuk digunakan alat berdakwahnya Nabi Isa itu adalah
sistem sains dan teknologi mengenai pengobatan. Ini tidak diberikan, sebab jika diberikan tanpa iman akan merusak. Kemudian disebut Isa, itu adalah maknanya tauhid, Mesias, penyembuh, pengusap, ahli. Begitu. Ini kita berpikir seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu ada salah satu mukjizatnya, itu adalah tangannya itu keluar air susu. Gini apa boten? Nabi Musa. Terus iki sing mbok agung-agung mbok cerita kaya Nabi Musa ngono gak sombong gitu loh. Jadi ngerti enggak jenengan? Apa yuk kemudian Nabi Musa itu tangannya tur ngono? Nabi Musa itu ahli ternak. Sehingga tangannya iki iso ngucurke susu. Mergo Nabi Isa ki nek sore meres sapi. Iki lho. Oh sebut delok mukjizat semata-mata kemudian gitu. Pangapunten. Itu kan mukjizat. Jenengan ki nandur lombok nggih. Iso tukul kemudian iso buah, mukjizat napa sanes? Wi inalai. Itu sangka wiji sing cilik sing lombok niku nggih. Lombok niki petikne lombok sitok sing abang nika ben sing ndi ben nesu. Nah, jenengan pangan gak usah. Ya. Lombok ini saat bijinya itu kita letakkan di tanah, dia tumbuh, jenengan gak iso numbuh nih. Bunga gak iso bunga nih, jenengan mung ngrawat tanai. Gitu. Pari sing mbok tanam 3 wulan itu kemudian iso berbuah. Aneh enggak? Ya buat mukjizatmu gitu loh. Pangapunten. Ini supaya frame produktivitas itu aja. Jadi kalalama yaktima amaroh itu adalah perintah Allah untuk melakukan budidaya, pemberdayaan, kedaulatan, Bapak Ibu. Hebat sebenarnya. Ini kita abaikan. Akhirnya banyak penyakit. Menungso ya akeh penyakit, tanaman ya akeh penyakit. Mengantisipasi tanah-tanah, mengantisipasi tanah-tanah rusak. Sebenarnya kalau orang dulu itu kan nandur bestru, nandur gambas, gitu. Kita kan tahunya kan gambas dipangan. Gambas itu mengandung zat yang di dalamnya ada bakteri air, ada bakteri natural dan bakteri air. Itu dapat menetralisir tanah-tanah asam. Itu kita gambas. Gambas mbok gabung karo godhong kacang-kacangan. Katakanlah contoh kan begitu. Nek detail kan workshop kula mangke. Tapi kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa komunikasi di lain waktu. Tapi itu sebenarnya adalah mengantisipasi. Wes ben percaya gak percaya terserah, monggo kadung ya. Jadi ayai saya dari sumbernya kok. AKT itu saya memproduksi itu, saya ngajari saya wes percaya gak percaya monggo. Mbuh tenane, tapi saya meyakini iya. Dari aura, dari zikir dan sebagainya. Tahu-tahu tuh malam jam 1 sepertinya ngakunya Nabi Isa. Kula riyen sing dihidupkan ini kan gitu. Kayak contoh bla 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 gitu. Bapak yang berbahagia, itu tentang sebuah kemandirian dan teknologi. Oh ya, kalau untuk PMK sama sebenarnya saya kira kunir itu banyak sekali ya, kunir banyak sekali. Tapi saya nggak tahu di sini sudah dilakukan apa belum. Itu sebenarnya yang efektif itu adalah mencari zat yang memiliki apa, zat yang memiliki kandungan nutrisi tinggi itu adanya di laut. Itu juga untuk mempercepat proses. Ya. Yang dikatakan dengan batu mineral tinggi, cari mineral tinggi yang asalnya dari laut. Nopo Bapak Ibu? Mineral tinggi yang asalnya dari laut. Nopo Bapak Ibu? Bendino mbok enggo lho Bu. Garam. Utamanya garam grasak.
bisa kamu gabung jahe, katakan demikian ya, jahe emprit, atau ditambah kunci, tambah kunci, nggak usah kunci Mercedes, nggak usah kunci, nggak usah, kunci sing di kebun wae, kunci Avanza, gue Pak Samad ya. Jadi katakanlah kunci jahe emprit atau jahe merah, kemudian kunir putih atau temulawak, temu putih, kamu tambah daun sirsat, kamu kasih kelor, kencur, pokoknya kan gitu. Atau di antara itu paling tidak ada jahe, ada kunci, ada temu, ditambahi dengan garam, grasak. Kalau di kita yang sudah binaan di santri di jamaah wali itu biasanya kita manuto 2 tutup, kemudian akar tanjung 3 sendok, terus kemudian dikasih grasak itu 1/2 sendok, itu yang diminumkan, dimasukkan ke air yang akan diminumkan 2 liter gitu ya. Kemudian kalau disemprotkan itu tadi itu jahe, kuncur, kemudian ada garam itu 3 sendok, garam grasak, kemudian manutonya 2 tutup, kemudian syukur ditambah AKT, disemprot. Ada juga akar apa sehingga Pak Aryo, Mas Aryo, Sri Tanjung, itu memang efektif untuk luka. Ini katakanlah kena sudah bengkah-bengkah itu dikasih, sejam kemudian sudah bisa makan dan sudah lengket. Itu yang sudah kita jalani. Kemudian kamu kasih makan gedang pisang emas, itu kandungan kalsium natriumnya tinggi. Ya saya kira itu saya akan cerita lah, itu kalau unsur-unsur berkaitan dengan budidaya, pemberdayaan, kehidupan sosial, itu satu bab, itu jadi sepanjang ya. Itu kemudian, tapi beragama itu setelah kita berdunia itu harmonis, guyub, rukun, suuban, suku-suku, bangsa-bangsa itu dibangun untuk lita'arofu, untuk saling menguatkan, saling mengenal. Kalimatnya itu anas, menungso, Bapak Ibu nggih. Artinya bahwa dalam hal dunia kehidupan yang dimakan sama, sawah lahannya sama, berase podo, aneh nek dagang takok agamamu opo, itu juga nggak masuk akal gitu ya. Tapi ayat juga mengatakan begitu gitu loh ya. Memang kemudian di ayat Hujurat 13 ya, di ayat Hujurat 13 berkata seperti ngendikan difirmankan seperti itu. Kemudian di 14-nya itu baru berbicara iman, genapi hidupmu dengan kehidupan batin mengenal Tuhan, itu adalah iman. Bagaimana langkahnya? Karena kita di dunia ini pada ujung-ujungnya pasti mati. Di dunia itu pasti meninggal. Enek dikira sing ngarepe abadi? Enggak toh? Pasti mati. Nek mati ki janjane piye Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini sebelum masuk ke suluku-suluku batok. Jam sekarang 5 sodo apa suluku batok? Jamu sekali masodo ya, jamu sekali masodo itu nanti jamu masodo. Jadi tapi nanti saya jelaskan setelah jamu sekali masodo. Tapi saya akan matur begini Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Demi Allah, sebelum saya menjelaskan saya mengatakan demikian, demi Allah, saat orang meninggal dunia tidak kembali kepada Tuhan, hebatnya kengerian,
Faduriba bainahum babun baitinu fi rahmah wa duhiru wa kiki belihil azab. Hebat Bapak Ibu. Sebenarnya seperti apa? Meninggal dunia itu keluar atau masuk? Sebenarnya keluar atau masuk? Bapak Ibu, sebenarnya begini, keluar ya benar, masuk ya benar. Keluar ya benar, masuk ya benar. Cuman masalahnya yang pulang itu yang keluar atau yang masuk. Di dalam surah tersebut, faduriba bainahum babun batinuhi rahmah. Setiap dari diri manusia ada pintu yang membatasi antara yang lahir dan yang batin. Itu disebut sebagai pintu rahmah. Di dalam dada setiap manusia itu ada pintu kembali kepada Tuhan. Waduru fi batinu, jika masuk ke dalam rahmah, jika keluar azab. Seperti apa Bapak Ibu? Sehingga sebenarnya kalau dikaitkan dengan talqin kubur bagaimana? Seandainya saya nanti menjelaskan ini, seandainya saya menjelaskan ini, bukan berarti mengambil hak modin, bukan. Tapi saya cuman supaya kita seperti ungkapan awal pada saat itu talqin, bahwa dimaksudkan ini enggak rasional, supaya berpikir ini digunakan untuk mengingatkan orang-orang yang masih di dunia yang belum meninggal dunia. Demi Allah, sekaya-kayanya di dunia pada saat meninggal tidak kembali kepada Tuhan, miris hebat. Ada faktanya, ada buktinya, ada. Nanti akan saya tunjukkan buktinya. Jenengan bisa buka di FB dan sebagainya juga banyak. Hebat. Dan sebaliknya, sehebat-hebatnya di dunia, sengsara-sengsaranya di dunia tidak akan pernah melebihi sengsaranya orang saat meninggal dunia tidak kembali kepada Allah. Kalimat rojiun itu yang kembali yang mana? Jasadnya, hatinya, ruhnya, atau rasanya? Jangan kamu menyatakan kepada Tuhan jika kamu lahir secara jasad, secara daging, tapi lahirlah secara ruh.